Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Anissa Fitri. Saya dari kelas 6A. Di sini saya akan mereview atau menceritakan poin-poin yang saya telah dapatkan dari novel Merintih Dalam Sujudmu, yang dimana saya akan mereview dari part 20 sampai part 35. Part 20 yang berjudul chapter 20, isi hati Savitri, I will be real. Nah, di sini Savitri sangat mengagumi dosennya, yakni dosennya itu bernama Mr. William. Mr. William ini adalah dosennya di Universitas di Paris, yang kebetulan kampus Savitri. Di sini di part ini isi hati Savitri dituangkan, dan Savitri sangat mengagumi dosennya dan jatuh cinta, dan Savitri akan mengungkapkan cintanya kepada Mr. William. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan lagi dengan isi hatinya. Oleh sebab itu dia bertekad untuk menyatakan cintanya. Urusan ditolak atau tidaknya dia tidak peduli, asalkan dia sudah mengutarakannya. Oke, lanjut ke part 21 yang berjudul ungkapan cinta Savitri dan penolakan Mr. William. Ya, di sini Savitri ditolak di part ini. Ya, di awalnya Savitri telah mengungkapkan isi hatinya, dan dengan sikap pemberani dan isi hatinya seperti itu, Savitri mengajak Mr. William untuk bertemu dan makan di sebuah restoran. Nah, disitulah Savitri mengungkapkan cintanya kepada Mr. William. Walaupun pasti rasa gugup dan grogi ada, Savitri dengan tekad yang kuat dia mengungkapkan cintanya kepada Mr. William. Namun yang ia dapatkan adalah penolakan. Mr. William menolak Savitri bukan tanpa sebab. Mr. William menolak Savitri dikarenakan Mr. William telah mencintai wanita selain Savitri. Ia telah mencintai wanita itu, dan ia belum bisa membuka hati untuk wanita lain selain yang dicintai oleh Mr. William. Savitri yang mendengar merasa nyesek, dan Savitri tegar. Walaupun ia merasa sangat sedih, namun ia bisa menutupi kesedihannya akibat dialog Mr. William. Oke, lanjut ke part 22. Di sini dengan judul Lumpuhkanlah Ingatanku. Nah, di sini Savitri mulai merasa gagal move on, seperti mau melupakan Mr. William tapi agak susah, dan waktu itu berjalan berhari-hari, berbulan-bulan, move on belum bisa move on. Dan lama-lama dari itu, berkat dukungan kawan-kawan dan sahabat Savitri bisa bangkit dan kembali pula seperti biasanya, dan sedikit bisa melupakan Mr. William. Yang ia rasakan dari penolakan itu sangatlah sakit, dikarenakan Mr. William merupakan cinta pertama Savitri. Ya, begitulah cinta. Nah, di part 23 yang berjudul Move On, Savitri move on dari Mr. William. Nah, lanjut di part ini lanjutan dari part sebelumnya yang Lumpuhkanlah Ingatanku, dan sekarang di part 23 Savitri bisa move on dari Mr. William akibat penolakan tersebut, dan Savitri mulai menjalankan aktivitas perkuliahan di kampus dan lebih fokus untuk kuliah dan sebagainya. Nah, di chapter 24 di sini dengan judul Agisna bertemu kakak tingkat di Paris. Kakak tingkat yang dimaksud ini adalah Iwan, seorang lelaki yang asal Indonesia dan sekarang bekerja di Paris, dan kebetulan bertemu dengan Agisna yang sama-sama dulu merupakan alumni dari UGM, ya, Universitas Gadjah Mada yang di Jawa Tengah. Ya, dulu Iwan pernah menyatakan cinta kepada Agisna, namun Agisna menolak dikarenakan Agisna telah mencintai lelaki lain, yaitu mantan suaminya. Mantan suami? Ya, Agisna pernah menikah, namun suaminya meninggal di saat
H pertama menikah. Dan Iwan di masa sekarang masih mencintai Agisna, walaupun di masa dahulu pernah ditolak oleh Agisna. Cinta yang ada di hati Iwan masih membekas di hatinya dan sekarang akan memperjuangkan cintanya kepada Agisna. Oke, lanjut part 25 yang berjudul Mantan BEM Menyatakan Cinta. Hah, mantan BEM? Ya, Iwan dahulunya adalah mantan BEM di Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini Iwan akan menyatakan cintanya kembali kepada Agisna, walaupun dahulu di kisah sebelumnya Iwan pernah ditolak oleh Agisna, namun sekarang ia memiliki tekad lagi untuk memiliki Agisna dikarenakan Agisna sekarang tidak memiliki laki-laki. Nah, Iwan berpikir ini adalah kesempatan dia untuk menjadi kekasih Agisna. Nah, ketika ada kesempatan, Iwan mulai menyatakan cinta kepada Agisna. Namun untuk yang kedua kalinya, Iwan ditolak oleh Agisna. Dikarenakan Agisna masih trauma dengan lelaki, apalagi suaminya telah meninggalkannya. Jadi meninggal ya. Oke, poin yang dapat saya ambil dari chapter 25 adalah takdir tak akan kemana, jodoh pasti akan ketemu. Part 26 dengan judul Agisna Dinodai. Ya, dari penolakan tersebut yang kedua kalinya Iwan merasa sangat murka dan dendam dan memiliki ambisi untuk memiliki Agisna untuk selamanya. Nah, di suatu kesempatan Iwan mengajak Agisna untuk bertemu. Nah, bertemunya ini di apartemen Agisna. Kebetulan di apartemen Agisna sedang tidak ada siapapun kecuali Agisna. Iwan bertamu. Nah, ketika bertamu, pintu yang tidak dikunci Agisna. Ketika Agisna pergi ke dapur, Iwan melihat kesempatan. Iwan mengunci pintu dan kembali ke dapur untuk menemui Agisna. Agisna dipeluk dari belakang oleh Iwan. Agisna merasa sangat shock dan ingin melepaskan diri, namun kekuatannya tidak sebanding dengan Iwan. Iwan mengatakan Iwan akan memiliki Agisna untuk selamanya. Karena Iwan merasa dan berpikir jika ia menodai Agisna, dia akan bisa memiliki Agisna dengan cara mudah dan Agisna bisa menikah dengan dia. Dan dari kejadian itu Agisna trauma dan untung saja ada Sofia yang lewat di apartemen Agisna. Sofia yang memanggil Satpam untuk membantu. Dan di sanalah Iwan dihajar oleh Satpam dan Iwan diamankan. Oke. Part 27 yang berjudul Agisna Trauma. Akibat dari kejadian pelecehan terhadap Agisna, membuat Agisna sangat trauma dan menangis sejadi-jadinya. Dari kejadian tersebut, Agisna mengurung diri dan sempat tidak mengikuti perkuliahan, dan beberapa hari setelahnya Agisna berdamai dengan dirinya sendiri dan mulai mengikhlaskan kejadian tersebut dan menganggap semua peristiwa yang dia alami merupakan bukti pendewasaan dirinya. Part 28 yang berjudul Agisna Mulai Bangkit. Dari kejadian sebelumnya, Agisna mulai bangkit seperti biasanya dan memiliki semangat untuk hidup lagi dan mulai mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Agisna bisa seperti sekarang akibat dukungan dari kawan-kawannya, dukungan dari teman-teman yang selalu mensupport dia bahwa ia bisa bangkit dan beraktivitas seperti biasanya lagi. Part 29 tertimpa cewek tampan. Nah, di sini setelah Agisna mulai bangkit, semangatnya udah mulai kembali untuk berkuliah. Dan di part ini kita diceritakan tentang sebuah event yang akan diadakan kampus di sebuah hotel mewah, yang dimana event ini tentang fashion show ya, kayak dress. Sebelum mereka berangkat ke hotel, mereka sedang sibuk mencari
alat transportasi untuk hotel, namun susah untuk menemukan. Dan Agisna memiliki kawan-kawan yang baik seperti Sofia, Lydia, Savitri, namun Sofia tidak ikut pada event kali ini. Agisna memberikan ide untuk menumpang ke Mr. William, dikarenakan Mr. William sudah sebelumnya sudah mengajak Agisna untuk bareng ke hotel. Alhasil mereka menelpon Mr. William dan mereka berangkat bersama Mr. William ke hotel. Nah, sampai di hotel ada kejadian Agisna kehilangan kalung pengenal. Biasa kan kita masuk ke hotel pasti ada kayak kalung pengenal, tanda pengenal. Nah, karena itu Agisna menyuruh teman-temannya untuk masuk ke dalam dahulu dan ia mencari tanda pengenalnya di luar. Nah, tiba-tiba ketika ia mencari tanda pengenal, tiba-tiba ia tersandung dan jatuh ke Ceo tampan. Ya, Ceo tampan ini bernama Alexander dan merupakan pengusaha ya. Alexander, dan dari pertemuan ini ya begitulah pertemuan Agisna dengan Ceo tampan Alexander atau dipanggil Alexander. Part 30 yang berjudul Jerit Tangis Bahagia. Ya, Agisna memenangkan gala fashion show pada event kali ini. Ia bersyukur bahagia telah memenangkan ini semua. Poin yang dapat saya ambil dari kisah ini adalah tetap bersyukur dan tetap semangat. Nah, selepas acara, Agisna pulang dan kebetulan Agisna bertemu dengan Alexander dan Alexander memperkenalkan dirinya dan meminta nomor HP Agisna untuk bekerja sama, dan Agisna mengiyakan Agisna mengiyakan kerjasama yang diminta oleh Alexander. Part 31 yang berjudul Titik Akhir Rasa Syukur. Di sini kita diceritakan tentang keakraban dan rasa kekeluargaan antara sahabat Agisna, Savitri, Lydia, dan Sofia. Di sini mereka berkumpul mendiskusikan something dan bercerita tentang apa yang terjadi dalam hidup mereka. Di sini Agisna merasa bersyukur memiliki sahabat-sahabat kawan-kawan seperti mereka. Dan di chapter ini kita dilihatkan tentang keharmonisan sebuah persahabatan. Part 32 yang berjudul Makan Siang Spesial. Oke, di awal part ini kita akan diceritakan tentang ketaatan Agisna dalam beribadah, seperti Agisna melakukan ibadah malam, sholat tahajud, yang tidak lupa ia kerjakan. Agisna merupakan pribadi yang Masya Allah solehah ya. Dan sehabis sholat malam dan setelah itu ia sholat subuh dan setelah itu ia akan tidur lagi. Namun selepas itu, dikarenakan teman-temannya menginap di apartemen Agisna memasak nasi. Sekitar agak siangan dikit, Agisna dan Sofia ke dapur untuk membuat sarapan. Ya, menu pagi hari ini adalah yang dibuat Agisna adalah nasi goreng, karena mereka sesama anak rantauan yang kuliah di negara orang, yakni di Paris. Mereka membuat nasi goreng khas, nasi goreng Indonesia. Dan setelah nasi goreng pun jadi, mereka berempat makan bersama. Di sana ada Lydia, Savitri, Sofia, dan Agisna. Nah, sebelum mereka berangkat ke kampus, mereka makan dulu kan. Setelah mereka makan, mereka ke kampus. Nah, di siang harinya Agisna bersama Lydia dan Savitri yang mendapat telepon. Agisna mendapat telepon dari Pak William. Di sini Pak William menelpon tentang mengajak mereka untuk makan siang bersama. Nah, tepatnya di sini tuh Agisna, Lydia, dan Savitri ditraktir oleh Mr. William. Ya, makan siang kali ini adalah hal yang spesial bagi mereka, terutama Savitri ya.
Sapitri yang sangat menyukai Pak Will. Chapter 33 yang berjudul Masih Mengharapkanmu. Di sini Mr. William mengisahkan tentang kegalauan dirinya yang masih ditolak, yang masih memikirkan penolakan Agisna. Di sini Mr. William galau dikarenakan penolakan Agisna yang sudah beberapa tahun yang lalu. Namun sampai saat ini Mr. William masih mengharapkan Agisna. Sebab Agisna dan Mr. William tidak bersama dikarenakan perbedaan agama. Ya, dimana Agisna di sini seorang muslimah dan Mr. William non muslim. Oke, di sini Mr. William sangat mengharapkan Agisna dan berencana akan mengungkapkan isi hatinya untuk yang kedua kalinya kepada Agisna. Dan ia berharap apapun hasil, apapun jawaban dari Agisna, ia akan menerima. Dan Pak William mengatakan sebelum jarum kuning melengkung, ia akan memperjuangkan cintanya. Selebihnya ia akan serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Chapter 34. Di sini yang berjudul Masih Mengharapkanmu Part 2. Nah, yang di part 1 tentang Mr. William yang masih mengharapkan akan cintanya Agisna. Nah, yang di part 2-nya ini Masih Mengharapkanmu Part 2. Di sini Sapitri masih mengharapkan cinta Mr. William. Kayak ya di sini seru ya, sangat seru ceritanya di sini, yang dimana Mr. William menginginkan Agisna sedangkan Sapitri menginginkan Mr. William. Nah, di sini Sapitri galau. Di sini Sapitri masih mengingat-ingat tentang penolakan Mr. William walaupun lebih dari setahun. Tapi tetap saja cinta yang tumbuh di hati Sapitri tetap masih menggebu di hatinya dan akan masih mengharapkan akan kehadiran Mr. William. Sapitri masih mengharapkan cinta Mr. William. Ya, namun Mr. William Sapitri sangat menginginkan Sapitri sangat mencintai Mr. William dan ingin menjadi kekasih Mr. William. Namun ternyata Mr. William mencintai wanita lain selain Sapitri. Itulah yang membuat Sapitri menjadi sesak, namun ia tidak menyerah dan ia memiliki ambisi untuk meluluhkan hati Mr. William. Di part 35 yang berjudul Berikan Aku Pilihan. Dan di sini Mr. William akan mencoba satu kali lagi untuk menaklukkan hati Agisna. Urusan ditolak atau tidak, ia akan serahkan kepada Tuhan. Dan di sini ia sangat berharap untuk diterima oleh Agisna. Dan apapun keputusan Agisna, ia akan terima dengan lapang dada dan ikhlas untuk melepaskannya. Dan chapter 6, Robinson Crusoe. Di sini diceritakan tentang keterkejutan Robinson ketika ada kapal yang karam. Ia mendekatinya, sebelumnya ia mengira hal itu adalah sebuah gempa. Namun pikirannya itu salah, dikarenakan yang di depan matanya sekarang adalah sebuah kapal yang besar. Ia mencoba untuk memasuki kapal tersebut, namun karena tertutup pasir, ia tidak bisa masuk. Namun Robinson tidak berputus asa. Nah, pada tanggal 3 Mei, ia menggunakan gergajinya. Dia memotong balok dan membersihkan pasir, namun terpaksa berhenti karena air pasang yang datang. Nah, ia melanjutkan pekerjaannya sampai tanggal 15 Juni. Dari usahanya tersebut, ia banyak mengumpulkan papan, balok, kayu, serta besi dari kapal tersebut. Nah, pada tanggal 18 Juni, karena kehujanan, Robinson kedinginan lalu demam. Tanggal 19 Juni, Robinson menggigil dan sangat sakit. Ia sakit. Dan sakitnya berlangsung sampai tanggal 25 Juni dan akhirnya sembuh pada tanggal 26 Juni. Pada tanggal 3 sampai 4 Juli, ia mulai mendekatkan dirinya pada Tuhan. Dia mulai mempelajari dan membaca Alkitab dengan serius dan memulai mendekatkan diri pada Tuhan, mulai membuat perjanjian baru. Dia mulai memiliki harapan bahwa Tuhan akan mendengarkannya.